Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitarku. Pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu pembelajaran yang ketiga dan juga yang keempat. Anak-anak bisa melihat di buku cetak halaman 64-76. Nah, apakah anak-anak sudah siap? Bagi yang sudah siap, silahkan duduk tenang. Dan yang belum siap, silahkan siap-siap terlebih dahulu ya. Nah, untuk membuka perjumpaan kita pada pagi hari ini, kita buka dengan berdoa. Tangannya dilipat di depan dada, matanya terpejam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan pada pagi hari ini. Tuhan, hari ini kami akan belajar, sertailah dan dampingilah kami, semoga kami dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, apakah anak-anak sudah semangat? Supaya lebih semangat lagi, kita lakukan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Oke. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa dapat menentukan ungkapan pemberitahuan dari sebuah teks. Yang kedua, siswa dapat menentukan kumpulan objek yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan gerak dasar melompat dan memutar sesuai irama. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di sini Ibu memiliki cerita. Judulnya Pergi ke Kebun Binatang. Nah, ini ada gambarnya. Ada gajah, ada rusa, ada kanguru, ada monyet. Nah, ini ceritanya yaitu pergi ke kebun binatang. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut. Tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Nah, ini merupakan cerita tentang Siti pergi ke kebun binatang bersama dengan keluarganya. Nah, pastinya di kebun binatang itu banyak sekali hewan. Seperti yang ada dalam cerita, ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau, dan masih banyak lagi. Nah, di situ ada sebuah larangan atau pemberitahuan dari petugas, yaitu tidak boleh memberi makan hewan. Karena apa? Karena hewan memiliki jadwal makan tertentu, dan hewan itu tidak bisa makan sembarangan. Serta yang paling penting adalah hewan itu adalah hewan yang buas seperti misalnya singa, macan, atau harimau itu merupakan hewan yang buas. Jika kita sembarangan menyentuh, nanti bisa-bisa kita digigit. Nah, jadi kita tidak boleh sembarangan menyentuh atau memberi makan hewan secara sembarangan. Selanjutnya, ungkapan pemberitahuan yang ada dalam cerita. Nah, dari cerita tadi, apakah anak-anak ingat ungkapan pemberitahuan yang anak-anak bisa dapatkan dari cerita tersebut apa? Nah, di sini ungkapan pemberitahuan yang ada dalam cerita itu, yang pertama, hewan itu memiliki jadwal makan tertentu. Yang kedua, makanan hewan itu tidak boleh sembarangan. Yang ketiga, pengunjung dilarang mendekat hewan karena berbahaya. Nah, itu merupakan pemberitahuan
yang dapat kita peroleh dari teks cerita yang sudah kita baca. Nah, pasti anak-anak sudah tahu ungkapan pemberitahuan itu untuk memberitahukan sesuatu. Ungkapan pemberitahuan dapat disampaikan secara lisan dan tertulis. Secara lisan itu yaitu dengan berbicara. Misalnya, anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu merupakan ungkapan pemberitahuan secara lisan. Kalau secara tulisan, itu seperti ini nih. Ditaruh di papan atau dibuat di print seperti itu. Nah, pengunjung tidak diperkenankan memberi makan pada hewan. Nah, ini menggunakan papan pengumuman. Nah, itu merupakan contoh pemberitahuan secara tertulis. Nah, jika kamu melihat tulisan tersebut, yang akan kamu lakukan adalah, nah, kita harus menaati larangan yang ada pada papan. Karena apa? Karena itu adalah suatu pemberitahuan bahwa kita diberitahu sesuatu. Kita tidak boleh memberi makanan pada hewan. Kenapa? Pasti ada alasannya. Karena hewan itu memiliki jam makan tertentu dan tidak boleh makan sembarangan. Nah, selanjutnya tidak memberi makan pada hewan. Oke? Nah, Siti tadi kan main di kebun binatang. Di kebun binatang pasti banyak sekali hewan. Ada gajah, ada harimau, ada beruang, ada jerapah, ada burung. Nah, di sini ada beberapa hewan. Bisa dilihat oleh anak-anak, ada harimau. Ini apa? Beruang dan juga burung. Nah, jumlahnya itu sangat banyak. Bisakah kalian membantu ibu untuk menghitung berapa jumlah masing-masing hewan-hewan tersebut? Nah, kita mulai dari harimau. Nah, coba anak-anak lihat di gambar harimau. Ada berapa jumlah hewan harimaunya? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 harimau. Dan beruangnya, coba kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, beruangnya ada 13. Selanjutnya yang terakhir burung. Wah, burungnya banyak ini. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Nah, itu merupakan jumlah masing-masing dari hewan. Nah, adakah masih ingat berapa jumlah harimau tadi? Jumlah burung? Jumlah beruang? Nah, jumlahnya ada 9 ekor harimau dan ada 13 ekor beruang. Dan ada 40 ekor burung. Nah, di mana ya tadi? Oh, mungkin ibu tadi terlewatkan 1. Nah, ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, dan 40 ekor burung. Nah, kira-kira apakah anak-anak ada yang tahu? Jumlah hewan yang paling sedikit yang mana? Atau jumlah hewan yang paling banyak yang mana? Apakah anak-anak tahu? Nah, jumlah hewan yang paling banyak adalah burung. Nah, ini adalah hewan yang paling banyak adalah burung. Hewan yang paling sedikit adalah harimau.
Nah, banyak beruang lebih banyak dari harimau. Karena beruang tadi ada berapa? 13. Harimaunya cuma ada 9. Berarti lebih banyak harimau lebih banyak beruang daripada harimau. Tetapi lebih sedikit dari burung. Burungnya tadi ada 40. Harimaunya cuma ada 13. Berarti harimau lebih sedikit daripada burung. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung dulu, baru beruang, baru harimau. Kalau yang paling banyak berarti 40, 13, baru 9. Urutan hewan dari paling yang sedikit. Berarti kalau dari yang sedikit yaitu harimau, beruang, dan burung. Oke. Selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian untuk mencoba mengerjakan soal. Di sini Ibu memiliki satu soal. Silakan anak-anak lihat dulu, hitung ada berapa ekor ular, kupu-kupu, dan ikan. Meskipun sudah ada, silakan anak-anak menghitung sendiri. Jika sudah dihitung, kita akan mencoba untuk mengerjakan satu soal saja. Nah, di sini ada 30 ekor ulat, 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Ya. Nah, hewan yang paling banyak adalah ikan. Hewan yang paling sedikit, nah, mana hewan yang paling sedikit? Hewan yang paling sedikit adalah kupu-kupu. Nah, titik-titik lebih banyak dari ulat. Nah, ulat ada 35 ekor. Nah, berarti yang lebih banyak itu apa? Kupu-kupu atau ikan? Yang lebih banyak itu adalah ikan. Ikan lebih banyak dari ulat. Selanjutnya, titik-titik lebih sedikit dari ulat. Nah, yang lebih sedikit dari ulat itu apa? Kupu-kupu atau ikan? Yang lebih sedikit dari ulat yaitu kupu-kupu. Nah, selanjutnya, urutan hewan dari yang paling banyak. Kira-kira hewan yang paling banyak itu ulat, kupu-kupu, atau ikan? Jika diurutkan dari yang paling banyak, berarti yang paling banyak yaitu ikan, ulat, dan yang terakhir, yang paling sedikit yaitu kupu-kupu. Selanjutnya, urutan hewan dari yang paling sedikit. Yang paling sedikit itu berarti kupu-kupu, selanjutnya ulat, dan yang terakhir adalah ikan. Nah, apakah anak-anak paham untuk mengerjakan soal ini? Ibu harap kalian paham dan bisa mengerjakannya ya. Selanjutnya di sini Ibu memiliki beberapa bilangan. 88, 90, 89, dan 91. Bilangan yang paling banyak adalah 91. Bilangan yang paling sedikit adalah 88. Nah, selanjutnya urutan bilangan dari yang paling banyak. Berarti kalau diurutkan dari 91, 90, 89, dan yang terakhir adalah 88. Urutan bilangan dari yang paling sedikit. Berarti 88, 89, 90, dan 91. Nah, selanjutnya, hewan itu bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Ada hewan yang bergerak dengan cara terbang. Terbang itu pasti menggunakan sayap. Ada hewan yang bergerak dengan cara melompat. Nah, di sini Ibu mau bertanya, apakah anak-anak tahu hewan yang bergerak dengan cara melompat itu apa saja? Ada yang tahu? Nah, di sini ada gambar nih. Ada dua hewan yang bisa bergerak dengan cara melompat dari gambar yang kita lihat. Apa saja namanya? Nah, yang putih ini adalah kelinci. Nah, yang hijau ini adalah katak. Nah, mereka bergerak dengan cara melompat.
Apakah anak-anak tahu bagaimana cara melompat katak dan juga kelinci? Nah, di sini Ibu akan memberitahukan bagaimana cara katak melompat atau kelinci melompat. Nah, yang pertama adalah badannya jongkok nih, adalah ada gambar anak yang sedang jongkok. Selanjutnya, kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah. Nih, kedua tangan dan ujung kaki, jinjit ya, menapak di tanah. Nah, setelah terdengar aba-aba, tolakkan kaki hingga badan terangkat ke atas dan melompatlah. Setelah tadi kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah, kita menolakkan kaki. Nah, setelah menolakkan kaki, badan kita bisa terangkat ke atas. Nah, itu dinamakan melompat nih. Kita melompat. Nah, kakinya tidak menyentuh tanah. Setelah kita melompat, yang terakhir kita pasti mendarat. Tidak mungkin kita melompat terus. Nanti kita bisa terbang kalau melompat terus. Nah, pasti selanjutnya setelah melompat, kita mendarat. Nah, cara menirukan gerak katak memutar. Yang pertama yaitu badan jongkok. Yang kedua, kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah. Lalu yang ketiga, dalam kondisi tersebut kita menolak, lalu kita memutarkan badan. Nah, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kalau dari gambar ini, Udin memutarkan badan ke kanan. Nah, apakah sudah paham untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ibu harap anak-anak sudah paham, jadi anak-anak bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan. Hari ini kami sudah belajar, sertailah dan dampingilah kami selalu. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami, dan kami dapat mengerjakan tugas dari guru dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan belajar dan mengerjakan tugas. Kita tutup dengan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Bye-bye. Selalu jaga kesehatan.